Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Zainul Fatah. Saya mengajar di SDN Silo 5, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Dan kebetulan juga saya ngajar di kelas 5. Kali ini saya akan berbagi praktek baik mengenai small school farming. Small school farming ini adalah kegiatan co-kurikuler yang diintegrasikan dengan mata pelajaran seperti IPAS, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk mencapai dimensi profil lulusan yaitu kemandirian, komunikasi, kolaborasi, dan kesehatan. Seperti apa kegiatan co-kurikuler yang terintegrasi dengan mata pelajaran ini? Yuk kita simak bersama-sama. Sudah sewindu saya mengajar di SDN Silo 5. SD yang jaraknya kurang lebih 30 km dari ibu kota kabupaten ini saya tempuh dengan akses jalan yang licin dan berlumpur di kala musim hujan dan berdebu di kala musim kemarau. Hal ini tidak menyurutkan niat saya untuk mendedikasikan diri di SDN ini. Dengan kondisi yang berbukit seperti ini, jaringan internet dan jaringan seluler tidak pernah stabil. Selain itu, seluruh wali murid SDN Silo 5 adalah petani perambah hutan, di mana mereka bercocok tanam kopi, pepaya, dan jagung. Jaringan irigasi pun tidak ada, oleh karena itu sayur mayur tidak tumbuh dengan baik. Hal ini juga mempengaruhi pada konsumsi mereka dan anak-anak di SDN Silo 5. Dan ini mempengaruhi keseimbangan gizi mereka. Small School Farming dipilih sebagai co-kurikuler yang diintegrasikan dengan mata pelajaran karena co-kurikuler ini sangat kontekstual dengan kehidupan sehari-hari murid-murid di kelas 5 SDN Silo 5. Selain itu, mereka dapat langsung mengaplikasikan apa yang mereka pelajari seperti matematika, bahasa Indonesia, IPAS. Dan hal ini pastinya akan membuat mereka lebih senang dalam belajar karena mereka memahami apa yang dipelajari di kelas dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Selain kondisi alam yang menjadi tantangan SDN Silo 5, ada beberapa tantangan yang lain yang disimpulkan ketika guru dan kepala sekolah melakukan refleksi bersama. Tantangan tersebut antara lain adalah rendahnya minat murid untuk belajar karena pembelajaran yang masih monoton, kurangnya pemanfaatan sumber belajar lain selain guru dan buku teks, tidak adanya narasumber lain selain guru dalam pembelajaran, dan tidak ada evaluasi mendalam co-kurikuler yang dilaksanakan sebelumnya. Dalam mensukseskan co-curricular Small School Farming, ada beberapa tantangan lain. Saya sebagai guru masih belum mempunyai pengalaman yang banyak tentang pengolahan tanah dan perawatan tanaman. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru lain ketika penetapan tema co-curricular dan juga merancang pelaksanaan co-curricular di kelas mulai dari penentuan tujuan, kegiatan, bentuk aktivitas yang akan dilakukan oleh saya dan murid-murid, mengundang narasumber dan juga waktu yang akan digunakan untuk kegiatan co-kurikuler ini. Selain itu, saya juga merancang asesmen untuk keterukuran tujuan pembelajaran apakah sudah dicapai dan juga apakah dimensi profil lulusan juga tercapai. Sumber daya yang diperlukan untuk mendukung keterlaksanaan praktek baik atau co-curricular small school farming ini antara lain adalah sarana prasarana, lahan sekolah tentunya. Selanjutnya, kesediaan wali murid untuk mendukung kegiatan co-kurikuler ini, kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mendukung penuh selama kegiatan co-kurikuler, dan juga dukungan komite sekolah untuk menyediakan narasumber yang dapat membantu saya menyampaikan materi untuk mengolah tanah yang baik dan perawatan tanaman. Tentunya kemampuan saya juga sebagai guru untuk merancang, melaksanakan, mengasesmen kegiatan co-kurikuler ini. Co-kurikuler ini menjadi inspirasi bagi guru lain untuk menerapkan pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif karena antusias para siswa menjadi lebih meningkat
karena mereka terlibat aktif. Selain itu, murid-murid sadar bahwa bertani itu tidak perlu butuh lahan yang luas dan bertani itu sangat menyenangkan. Secara keseluruhan, rangkaian praktik baik pada kokurikuler Small School Farming sudah sangat baik. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti menanam tanaman yang lebih beragam, penyelidikan terbimbing dalam beberapa hal yang dilakukan oleh siswa, dan tentunya ini harus didampingi oleh guru. Selanjutnya bisa dilakukan hal yang sama tetapi dikaitkan dengan teknologi terkini. Sekali lagi adalah langkah awal yang dilakukan dan saya sebagai kepala sekolah sangat bangga terhadap kegiatan ini. Pak Hirun, kemarin sampean lihat Pak Fatah yang di depan berkebun sama anak-anak. Oh, yang nanam terong. Nanam terong, iya. Saya itu terinspirasi lihat Pak Fatah. Pak Fatah sekarang itu pembelajaran kokurikuler, mengaitkan dengan pembelajaran sehari-hari. Jadi anak-anak itu waktu berkebun di depan, anak-anak itu diajari cara nanam, cara mupuk. Nah, tiap harinya itu disuruh menyiram. Gimana menurut sampean gimana? Kalau menurut saya pribadi itu sebagai guru agama ya Mbak, itu juga saya terinspirasi ingin belajar ke Pak Fatah. Mungkin nanti untuk mapel PAI bisa juga diintegrasikan ke hal-hal seperti itu. Iya. Jadi biar anak itu lebih menyenangkan. Iya, anak-anak itu semakin aktif, senang juga ya. Saya suka kegiatan kokurikuler menanam sayur di depan kelas karena saya dapat mempraktikkannya secara langsung dan belajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sama seperti teman saya tadi, saya juga suka mengikuti kegiatan kokurikuler yang ada di depan kelas karena saya dapat langsung mempraktikannya dan juga saya dapat mempraktikkan pelajaran matematika untuk mengukur lahan dan juga mengukur jarak tanaman. Akhirnya saya di rumah juga mempraktikkan menanam tanaman seperti sayuran di rumah. Saya senang anak saya diajari bercocok tanam di sekolah dan sekarang anak saya mencoba bercocok tanam di rumah. Dan ini hasil dari karya anak saya. Bagaimana Bapak Ibu dengan kegiatan kokurikuler yang saya laksanakan di SDN Silo 5 yang bertemakan Small School Farming ini? Semoga menginspirasi dan juga terus menyemangati saya untuk terus berbagi dan menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.